Iblis diikat oleh Nabi Muhammad SAW sehingga iblis menjadi mainannya anak-anak kecil di kota Madinah Al-Munawwarah. Iblis yang ketika datang mengganggu Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengimami sholat, tiba-tiba iblis datang membawa obor api dari neraka. Kemudian obor api itu ingin disulutkan, ingin membakar wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa dengan ucapan A'udzubillahi minka, A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari godaanmu, dari kejahatanmu. A'udzubillahi minka, A'udzubillahi minka, A'udzubillahi minka. Kemudian Rasulullah SAW melaknat iblis dengan laknatannya Allah. Ucapannya Rasulullah, Al'anuka bila'natillahi, Al'anuka bila'natillahi, Al'anuka bila'natillahi, saya melaknatmu dengan laknatnya Allah. Ini Rasulullah SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali. Al'anuka bila'natillah, Al'anuka bila'natillah. Tetapi iblis tetap tidak mau menjauh, sehingga Rasulullah SAW walaupun ketika sedang mengimami sholat, Rasulullah menjulurkan tangannya. Jadi Rasulullah sambil mengimami sholat menjulurkan tangannya ingin menangkap iblis laknatullah alaih. Jadi iblis itu hendak ditangkap, Rasulullah ingin menangkap iblis, tetapi Rasulullah SAW karena sangat tawadhu, Rasulullah SAW sangat rendah hati. Rasulullah ingat doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi gara-gara doanya Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga Rasulullah SAW tidak jadi menangkap iblis untuk diikat. Jadi ini adalah keinginan Rasulullah. Jadi himmahnya Rasulullah punya keinginan untuk menangkap iblis dan iblisnya akan diikat begitu. Jadi ini sekedar keinginannya Rasulullah SAW untuk mengikat iblis, sehingga iblis nanti akan dijadikan mainannya anak-anak kecil di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kisahnya itu iblisnya belum sempat diikat. Dan juga belum sempat menjadi mainannya anak-anak kecil di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini kisah yang sahih ya. Kisah sahihnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam nomor hadis 542 dari Abu Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sami'nahu yaqulu, telah berdiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat, lalu kami, kata Abu Darda, mendengar beliau mengucapkan begini, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW membaca doa di dalam solat ini, Al'anuka bila'natillahi, Al'anuka bila'natillahi, Al'anuka bila'natillahi. Ini diucapkan sebanyak 3 kali. Dan ucapan ini dibaca oleh Rasulullah tatkala Rasulullah masih dalam keadaan solat. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Dan Rasulullah SAW membentangkan tangannya, menjulurkan tangannya, seolah-olah Rasulullah ingin menggapai sesuatu, seolah-olah Rasulullah ingin menangkap sesuatu. Falamma faragha minas sholati qulna, lalu tatkala telah selesai oleh Rasulullah SAW daripada sholatnya, qulna, maka bertanya oleh kami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad sami'na taqulu fi sholati syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla dzalik. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mendengar engkau membaca sesuatu di dalam sholat yang kami belum pernah mendengarkannya darimu. Engkau mengucapkan seperti itu sebelumnya tanpa kami mendengar sama sekali. Wa ra'ainaka basatta yadaka,
dan kami telah melihat kepadamu engkau menjulurkan tanganmu. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adullahi iblisa, inna aduwallahi iblisa, sesungguhnya musuhnya Allah iblis, yaitu iblis, ja'a bisyihabin min narin, ja'a datang oleh dia iblis, bisyihabin dengan membawa obor, min narin daripada api. Nah, ada yang mengatakan api neraka. Jadi iblis itu datang membawa obor api, liyaj'alahu fi wajhi, agar iblis menjadikan obornya itu di dalam wajahku, di mukaku. Faqultu, maka aku berkata, kata Rasulullah walaupun dalam keadaan sholat, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, thalatha marratin. Thumma qultu, kemudian berkata oleh aku, kata Rasulullah, al'anuka bila'natillahi tamah, aku melaknatmu dengan laknatnya Allah yang sempurna. Falam yastakhir thalatha marratin, falam yastakhir, lalu tidak mundur oleh dia iblis, thalatha marratin, pada 3 kali. Thumma aradtu akhdahu, kemudian aku menginginkan oleh aku, kata Rasulullah, akhdahu, pada menangkapnya. Jadi ini aradtu, lafadznya adalah aradtu, saya, kata Rasulullah, ingin, ya saya ingin. Ini himmah, himmah keinginannya Rasulullah untuk menangkap iblis. Wallahi, Rasulullah bersumpah, wallahi demi Allah, laula da'watu akhina Sulaiman, kalau seandainya tidak ada doanya saudara kami yaitu Nabi Sulaiman bin Dawud, la asbaha muthaqan, sungguh akan menjadi oleh dia iblis, muthaqan, dalam keadaan terikat, yal'abu, yang akan bermain bihi, pada iblis, wildan ahlil Madinati, oleh anak-anak penduduk kota Madinah. Jadi jelas bahwa hadis yang sahih menjelaskan Rasulullah SAW ketika sedang mengimami sholat didatangi oleh iblis laknatullah alaih membawa obor api, dan Rasulullah sudah berdoa berlindung kepada Allah dan juga melaknatnya, tetapi iblis tidak mundur sehingga Rasulullah SAW hendak menangkapnya. Ini kehendak, keinginan untuk menangkapnya. Tetapi Rasulullah SAW adalah sosok Nabi yang paling tawadhu, sangat tawadhu, sangat rendah hati, sehingga Rasulullah ingat doanya Nabi Sulaiman. Rasulullah tidak jadi menangkap iblis dan juga menangkapnya. Ini karena ketawadhuan Rasulullah SAW. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 542. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.